Halo, nama saya Tasla Aulia Miludin dengan NIM 2312222 kelas 2C Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang statistika, yaitu probability sampling dengan non-probability sampling. Dalam sebuah studi statistik, tidak selalu memungkinkan untuk kita mendapatkan data akses dari semua kasus. Oleh karena itu, cara yang paling praktis adalah dengan menyertakan sebagian keseluruhan populasi yang disebut sampel. Pemilihan sampel adalah proses pemilihan dari populasi studi dengan persyaratan penting yang bahwa sampel harus mewakili populasi sebanyak mungkin untuk meregeneralisasi karakteristik dari seluruh populasi. Pemilihan sampel adalah proses pemilihan dari populasi studi. Persyaratan penting adalah bahwa sampel harus mewakili populasi sebanyak mungkin untuk meregeneralisasi karakteristik dari seluruh populasi. Ada dua jenis metode pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana subjek dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel representatif. Dan yang kedua ada non-probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana tidak diketahui individu mana dari populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang probability sampling. Probability sampling dibagi 5 metode. Ada simple random sampling yang pertama, yang kedua systematic sampling, yang ketiga stratified sampling, yang keempat cluster sampling, yang kelima multi-stage sampling. Dan mungkin hari ini saya akan memberikan contoh simple random sampling aja. Dan untuk systematic random sampling ini sendiri, yaitu sistemnya pengambilan sampel secara acak yang sistematis. Ini aku kasih contohnya ya. Contohnya kita butuh 10 sampel kakak di sebuah RW. Nanti kita minta daftar kakak di RW tersebut. Anggap saja yang terdapat 50 kakak. Kakak nomor 1 sampai 50. Kita buat daftar urutan kakak nomor 1 hingga nomor 50. Lalu kita cari rentang atau jarak interval dengan cara menghitung jumlah populasi atau jumlah sampel yang dikehendaki. Di sini berarti 50 per 10 sampai dengan 5. 50 dibagi 10 sama dengan 5 ya. Berarti jarak intervalnya adalah 5. Selanjutnya, kita memilih sampel dengan menggunakan interval 5 ini. Sampel 1 bebas dari nomor berapapun. Misal untuk sampel pertama memilih kakak nomor 1. Maka sampel kedua yaitu kakak nomor 6. Begitu sebaliknya hingga terpenuhi jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk si non-probability sampling ini sendiri. Untuk si non-probability sampling ini saya ambil konteksnya dari fandom K-pop yaitu NCTzen. Contoh non-random sampling, pengambilannya bisa melibatkan sampel dari komunitas online seperti forum grup Facebook, Instagram, grup WhatsApp, dan Twitter. Dan platform lainnya yang dimana si NCTzen ini tuh berkumpul gitu. Metode ini mungkin tidak mewakili secara akurat seluruh populasi NCTzen karena hanya mereka yang aktif di platform tersebut yang akan diwawancarai atau diikutsertakan dalam studi. Metode lain yang umum adalah purpose sampling, di mana peneliti secara sengaja memilih subjek yang akan dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti penggemar NCT yang telah mengikuti grup tersebut selama beberapa waktu atau yang telah menghadiri sejumlah konser atau acara. Seperti itu.